Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang agak awam di telinga kita tapi sering terjadi dan banyak terjadi di antara kita, yaitu mengenai slip disc atau sakit tulang belakang, atau dalam bahasa medis adalah hernia nucleus pulposus. Dan untuk narasumber yang akan menjelaskan kita mengenai apakah sebenarnya slip disc atau sakit tulang belakang ini telah hadir di studio bersama saya. Narasumber kita Dato Dr. Zahir Hussein Kamari, spesialis bedah tulang yang sudah hadir malam hari ini bersama kita. Selamat malam Dato atau dokter. Ya, mana-mana bisa aja, santai aja kita. Baik. Ya, terima kasih Ibu Pungki karena juga TV Batam karena menjemput saya kemari ya untuk bersama-sama kalau bisa kita berkongsi cerita tentang sakit tulang belakang. Baik, dokter. Thank you so much. It's a pleasure and also an honor to have you in our studio, dokter. Dokter, bicara mengenai slip disc atau sakit tulang belakang, hernia nucleus pulposus ya dok. Ya. Ini sebenarnya apa dok sakit tulang belakang ini? Sakit tulang belakang yang kita mau bicarakan pada malam ini ya, dia sebenarnya tulang belakang itu satu ciptaan Tuhan yang begitu kompleks sekali ya, karena dia menjaga struktur badan kita seperti beam kepada suatu bangunan itu ya, perlu harus kuat, kukuh. Jadi apa-apa juga yang struktur yang tercipta ini sering dibebani dengan berbagai-bagai pergerakan permasalahan. Jadi slip di sini ya, masalah tulang belakang kita boleh berbicara tentang melibatkan muscle, boleh melibatkan kita panggil otot, ligamen, tulang, dan yang kita mau bicarakan secara khusus pada malam ini adalah lebih kepada disc. Di mana kalau bisa saya terangkan untuk permulaan ini ya, disc ini kalau kita lihat dari segi struktur ciptaannya yang saya coba terangkan, di sini adalah tulang-tulang ya, ini tulang. Ini tulang belakang, di tulang belakang kita bermula daripada leher sampai ke ponggong sini ya, ke ponggong sini kita mempunyai 7 di leher, 12 untuk torasik ya, bahagian tengah kita, dan 5 di bahagian pinggang. Kita mungkin khususkan kepada pinggang, tetapi mana-mana hampir serupa. Dan kita slip disc itu adalah struktur di antara tulang-tulang begini yang membolehkan kita untuk bergerak, membongkok, memusing dan sebagainya. Yang kita boleh secara mudahnya kita bagi tahu dah seperti exober di tulang belakang kita, gitu ya. Jadi permasalahan di tulang belakang itu, exober itu bisa jika kita memberikan tekanan yang keterlaluan itu bisa menjadi rusak. Dia rusak itu struktur disc ini ada kapsulnya yang dipanggil annular capsule, dan di dalamnya seperti silikon, seperti gel silikon yang dia bisa boleh manuver apabila kita membuatkan pergerakan seperti membongkok, memusingkan badan. Jadi tidak kaku itu badan kita. Jadi disc ini bisa rusak, bisa membuncit, bisa pecah, bisa isinya terkeluar begitu, dan itu yang dipanggil slip disc. Baik dok, tadi dokter menyebutkan bila ada tekanan, bila ada beban atau semacam tekanan, dalam kondisi seperti apa? Misalkan ibu hamil, apakah ibu hamil akan rentan mengalami sakit tulang belakang? Kalau ibu hamil itu dia ada 2 perkara. Saya perlu diingat bahwa dia seperti sudah saya bilang tadi, dia seperti beam seperti di bangunan, dia menampung berat badan kita, apa-apa juga bebanan kepada badan kita. Jadi apabila ibu mengandung,
dia juga selain daripada menarik muscle yang bergantung pada beam ini, tulang belakang kita, dia menjadi sakit, tetapi juga menyebabkan disc itu juga boleh menjadi wear and tear. Jadi sama juga kalau kita berbicara tentang sesiapa juga yang mempunyai berat badan yang berlebihan, terutamanya kebuncitan perutnya itu, jadi dia lebih terdedah kepada kerosakan pada disc di belakang yang menyebabkan dia boleh mendapat slip disc nanti. Jadi proses slip disc ini adalah wear and tear. Dia boleh menjadi kebanyakannya adalah disebabkan oleh wear and tear, bebanan yang berlarutan, berpanjangan, dan juga boleh disebabkan oleh kecederaan yang akut gitu ya, begitu. Baik dok. Dokter tadi menyebutkan WNT, bisa dijelaskan dok, WNT ini apa ya sebetulnya? Ya, WNT ini seperti kita ya. Contoh kita mempunyai berat badan yang keterlaluan. Kalau ibu yang hamil itu kan cuma 9 bulan. Tetapi kalau berat badan yang makin lama bertambah untuk bertahun, ataupun penggunaan kita sehari-hari daripada muda hingga ke usia yang lebih lanjut, kita melakukan kerja-kerja yang agak keras, seperti memikul barang-barang yang keras tanpa teknik yang betul, ataupun kita melakukan aktiviti-aktiviti lasak sport yang begitu keras, seperti olahraga yang rugby ekstrim dan begitu, dia terdedah kepada kerosakan. So yang itu memakan masa mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun itu sudah mulai bermasalah slip disc-nya itu, ataupun disc-nya. Baik dok, untuk faktor usia apakah ada berpengaruh juga dok? Usia 30 tidak boleh mengangkat yang berat-berat ya? Saya selalu bilang kepada sesiapa pasangan suami istri, jadi jangan keterlaluan itu mau mendukung suami ataupun suami mau mendukung istri gitu. Jangan dibuat selalu, sekali-sekali bisa ya. Kalau selalu itu dia akan menyebabkan stres yang keterlaluan. Jadi faktor umur itu kalau kita berlanjutan melakukan pergerakan-pergerakan ataupun aktivitas-aktivitas yang keterlaluan ekstrim, juga yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang keras, dia akan menyebabkan apabila selepas seperti saya bilang tadi sekurang 10-15 tahun pasti dia akan mempunyai permasalahan begini. Baik dok. Nah untuk gejalanya nih dok, apa yang perlu kita sadari bahwa sepertinya kita memiliki mengalami slip disc nih? Apa gejala yang? Oke, sebelum saya terima kasih itu. Sebelum kita berbicara tentang gejala-gejalanya, kita perlu diingat bahwa kita harus faham slip disc ini ataupun prolapse disc ini ataupun cakram yang rusak ini, kita boleh memahami. Mungkin pendengar-pendengar atau penonton di sana masih tidak memahami. Disc ini dipanggil slip disc, itu bukan terkeluar semuanya begitu ya. Dia lebih kalau di sini seperti kalau di Malaysia itu dia populer makanannya adalah ayam penyet gitu ya. Yang aslinya daripada Indonesia. Jadi ayam penyet itu ayamnya cantik begitu, dipenyetkan kan diketuk begitu, pecah. Jadi slip disc itu adalah kalau mudahnya kalau kita mau paham, dia menjadi penyet dan dia menjadi pecah. Okey. Jadi kategorinya ada 4 yang biasa yang secara dikelaskan itu. Yang pertama bengkak, ya, yang kedua itu sudah membuncit. Yang ketiga itu sudah mulai pecah, yang keempat itu terus terkeluar. Kalau yang terkeluar itu kalau kita umpamakan seperti ya kayaknya kalau ubat gigi itu ya, maretnya seperti Colgate itu kita terpicit itu isinya terkeluar gitu. Jadi itu dipanggil protrusion of disc content. Jadi yang gelnya itu terkeluar. Jadi tanda-tandanya itu tergantung kepada kategorinya. Mungkin mula-mula bila bengkak itu kita nggak merasa apa-apa, cuma rasa asam-asam di belakang itu. Tetapi apabila dia sudah mulai membesar, telah menekan pada saraf ya, perlu diingat. Saya bagi contoh di sini. Ya, ini disc ya, discnya di sini, ini disc. Dan kalau dilihat di sini, ini adalah saraf tunjang.
Saraf tunjang ini setiap ruasnya ini mempunyai cabang-cabang saraf. Kalau di pinggang ini dia menjaga punggung dan kaki. Kalau di leher itu di bahu, di belikat kita, di tangan kita. Jadi tanda-tandanya tergantung di mana kecederaannya, paras apa itu. Ya. Jadi awalnya apabila membengkak itu kita akan terasa asam, kemudian kita mungkin kalau sedikit-sedikit pembengkakan itu kepada saraf, dia akan kita mulai rasa pegel-pegel ataupun rasa nam, kebas gitu, apa di sini semut-semut di punggung, di paha gitu ya, tergantung pada levelnya gitu. Lagi di bawah sini kalau pinggang paling bawah rasanya nanti sampai ke tapak kaki. Kalau di atas sedikit mungkin di betis. Begitu. Dan kalau dia masih membesar lagi yang penekanannya seperti kalau boleh difokuskan di sini seperti menekan saraf di sebelah kanan, maka kaki kanannya akan terasa sakit. Kalau di level yang kita panggil di sini dia kita panggil sciatica. Jadi seperti current sampai ke bawah ataupun seperti ada tali yang menarik kalau kita pergerakan tertentu. Malah kadang-kadang kita nggak bisa baring secara terlentang, ya, dia akan menjadi sakit sampai ke kaki, ataupun kita berjalan dalam tempoh 5 minit begitu dia sudah merasai seperti current pergi ke kaki, di mana bahagiannya begitu. Tapi kalau dia ke tahap yang lebih serius lagi, dia boleh menyebabkan kita kaki menjadi lemah. Ya, sudah menjadi lemah seperti seolah-olah separuh lumpuh itu, dan kita juga boleh menyebabkan kita punya mau pipi itu bermasalah, mau buang air besar ke toilet itu ada bermasalah. Jadi dia boleh ikut kategorinya dan ke berapa serius kerusakannya begitu. Nah, karena tadi dokter menyebutkan seberapa serius dan di stage mana tentu pasien tidak bisa tahu nih dok ya. Cuma terkadang pasien ini agak ignoring the pain. For example, ini kayaknya cuma pegel-pegel biasa. Di titik mana kita harus aware bahwa ini terjadi sesuatu, something wrong with my back. I should see the doctor. Right. Jadi biasanya kalau dia tidak melibatkan saraf, dia akan melibatkan sendi di belakang saja ataupun di muscle, dia akan hilang dengan sendirinya, ataupun rawatan-rawatan biasa seperti obat-obatan, fisioterapi, pijit dan sebagainya itu mungkin sekitar dalam 2 minggu, maksimalnya 6 minggu. Tapi kalau simptom-simptom itu tanda-tandanya itu melebihi 6 minggu ataupun semakin serius itu, maka harus berjumpa kepada pakar-pakar tulang ya, pakar tulang untuk membuat pemeriksaan seterusnya. Jadi antara yang serius itu sakit yang berpanjangan, sakit sampai ke kaki, kebas, ataupun yang lebih serius lagi mulai merasa lemah-lemah gitu ya, lemah-lemah kaki. Jadi harus diambil serius. Yang itu mungkin sudah memerlukan pemeriksaan yang lebih teliti gitu. Baik. Untuk pasien dokter sendiri nih, dari banyak pasien yang sudah dokter tangani, tadi dokter menyebutkan biasanya faktor usia berpengaruh untuk suami istri, jangan mengangkat beban berat. Apakah ada hubungannya juga dengan lifestyle dok? Misalkan jarang berolahraga atau bahkan nggak pernah olahraga, begadang. Dia tergantung ya, seperti yang saya bilang tadi, sleep disk ini boleh disebabkan oleh rata-rata sekitar 60% dipanggil degeneratif, itu maksudnya proses usia yang semakin meningkat, yang dia terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang lasak gitu ya, dengan mengangkat. Tetapi boleh disebabkan oleh kecederaan yang akut seperti kemalangan, jatuh, mengangkat berat yang berlebihan. Yang selalu terjadi ini antaranya adalah seperti pergi ke gymnasium, cuba bodybuild dengan teknik yang salah itu, dia menyebabkan selaput itu, anula, ligamen yang kukuh itu menjadi pecah secara tiba-tiba. Yang itu akan mendapat kesakitan yang serius. Jadi faktor yang berikutnya selain daripada kecederaan yang akut, daripada faktor umur, juga dipengaruhi dengan faktor keturunan. So maksudnya andai kata dalam keluarga kita mempunyai sleep disk itu,
kemungkinan dalam keluarganya juga akan mempunyai slip disc. Ini terlibat kajian menunjukkan bahwa kemungkinan struktur binaan tubuh badan, tulang belakang dan disc itu adalah tidak begitu sempurna di kalangan keluarga. Dan perlu diingat antara suatu yang selalu dilupakan adalah faktor merokok ya. Merokok itu melemahkan anula ligamen di situ untuk supaya dia mudah cedera. Lifestyle yang saya dimaksudkan tadi juga adalah pemakanan. Kalau sudah saya bilang tadi, kalau tubuh badannya besar, tubuh badannya yang membuncit perutnya itu, dia kalau kita ingat tulangnya sama, tapi yang bebanan yang dipikul itu berlebihan. Dan setiap hari 24 jam tanpa henti dia menanggung bebanan. Jadi dia punya disc akan mudah cedera dan mendapat prolapse disc dalam masa yang lebih pendek. Baik, Datuk Dr. Zahir, Ya. kita akan bincang lagi nih setelah ini, tapi kita rehat sejenak dulu ya Dok Bisa ya. aja, oke. Baik, pemirsa Batam TV tetap bersama kami di program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital karena kami masih akan membahas mengenai slip disc atau sakit tulang belakang. Tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital dan narasumber kita malam hari ini Datuk Dr. Zahir Hussein Kamari, spesialis bedah tulang. Dokter, tadi kita sudah membahas ya mengenai apa itu sebetulnya sakit tulang belakang, penyebabnya apa, kemudian faktor usia apakah berpengaruh. Dari banyak pasien yang datang ke dokter nih, semisal saya datang nih ke dokter. Dokter, saya sakit tulang belakang, sakit punggung nih, sakit tulang belakang. Bagaimana dokter kemudian mendiagnosa pasien-pasien ini sampai akhirnya diketahui bahwa oh ternyata dia sudah sakit tulang belakang stadium sekian.
Baik, saya coba menjawab ya. Biasanya dia kalau sesiapa yang mempunyai permasalahan di tulang belakang gitu, saya akan bertanya dari kita panggil history taking gitu ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana rupa sakitnya ya begitu. Kalau saya bilang sudah berapa lama. Kalau kita lihat bahwa dia mempunyai cerita yang selepas mengangkat barang ataupun aktivitas tertentu, kadang-kadang kalau dia mempunyai tanda-tanda yang berpanjangan selepas 6 minggu, itu kemungkinan dia sudah melibatkan disk ya. Kemudian tanda pertanyaan yang berikutnya itu kalau kecederaan itu tidak ada tetapi dia gradually itu ya, semakin lama semakin serius belakangnya nggak hilang walaupun sudah mencoba berbagai-bagai, yang itu juga harus dibuat pemeriksaan selanjutnya. Kemudian yang perlu diambil kira juga adalah adakah sejarah-sejarah kemalangan jalan raya dan sebagainya. Perlu diingat apabila kalau dia udah mempunyai kesakitan yang begitu, soalan yang berikutnya punya kebas di punggung enggak, punya kebas di paha enggak, atau punya sakit yang sampai ke kaki. Ini kalau kita berbicara tulang belakang di belakang kita. Jadi saya melakukan pemeriksaan selanjutnya. Malah para penonton juga bisa membuat pemeriksaan sendiri itu. Kalau kita coba berbaring di atas tilam yang telentang gitu, dia menyebabkan kaki kita semakin sakit. Ataupun kalau kita berjalan 5 menit, 10 menit, 15 menit, ada sakit sampai terus hingga ke kaki. Yang itu kemungkinannya adalah slip disc. Kalau kita selain daripada itu, pemeriksaan yang bisa dibuat sendiri pun tak apa. Kalau kita duduk di kerusi ini, kita angkat kakinya 90 darjah itu dia menjadi sakit sampai ke kaki itu juga signifikan. Jadi pemeriksaan itu sudah simple dan sudah merujuk kepada kemungkinan besar mempunyai slip disc di tulang belakang. Kalau di leher, kita akan coba bertanya tentang bagaimana pergerakannya, bagaimana kesakitan itu, pattern dia ya, kemana, di bahagian mana sakit. Kadang-kadang kalau kita ada yang komplain sakitnya sampai ke lengan, tapi bila dipicit gitu nggak ada sakit, tapi terasa begitu sakit di pegel-pegel di muscle begitu, ataupun kadang-kadang terasa kebas di jari ataupun di bahagian-bahagian mana yang tertentu. Jadi pemeriksaan selanjutnya selepas pemeriksaan fisikal itu saya akan melanjutkan kepada pemeriksaan ronsen ya. Pemeriksaan ronsen untuk tulang belakang. Daripada ronsen kita cuma nampak tulang, tetapi kita boleh lihat ruas-ruas disk ini bila di ronsen ini akan kelihatan kosong. Jadi kalau kita lihat dia yang lainnya ketinggian dia sudah menjadi semakin rendah. Kita lihat bahwa itu menunjukkan bahwa disknya sudah penyek. Apabila sudah penyek, kita tahu yang ini berkemungkinan ada mempunyai slip disc gitu ya. Dan untuk konfirmasi kepada slip disc ini, gold standard yang kita perlu lakukan adalah scan. Kita panggil MRI ya. Itu magnetic resonance imaging. Ya, itu terus detail, itu boleh dilihat disknya bagaimana, rupanya bagaimana, pecahnya bagaimana, tahapnya bagaimana, saraf mana yang tertekan, level mana yang akan cedera, ataupun malah kita boleh lihat sendi-sendi di belakang ini sendiri ataupun apa-apa juga yang berkenaan tulang bisa dilihat dengan lebih jelas. Jadi konfirmasi untuk pemeriksaan mendiagnosiskan itu, mendiagnosakan penyakit slip disc ini, akhirnya kita perlukan MRI. Jadi MRI itu jelas sekali gitu. Ya. Baik dokter. Dokter, ada banyak, tidak banyak sih, sebagian dari yang pernah saya ajak bicara nih dok, mengenai keluhan nyeri di bagian belakang tubuh nih, terutama ibu-ibu nih biasanya yang sudah melahirkan, kemudian melahirkannya mohon maaf dengan cara sesar. Nah, mereka banyak mengeluh mengenai sakit di area pinggang, di area punggung, di area leher gitu. Nah, apakah ada hubungan dokter antara melahirkan secara sesar dengan sakit tulang belakang, dokter?
kajian menunjukkan ya, mana-mana kajian menunjukkan bahwa sesar itu tidak secara langsung berkaitan dengan sleep disk. Jadi kalau selepas keluhan-keluhan begitu, biasanya banyak perkara yang perlu diteliti, ya, perlu ditanya bagaimana keadaannya, seperti adakah dia sama dengan pattern sleep disk itu. Dia mempunyai pattern dia sendiri. Kalau secara keseluruhan sakit di leher, sakit di pinggang ataupun di tulang belakang, perlu diingat ada faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi. Selain daripada faktor saiz badan, tapi posture, ya, kedudukan kita setiap hari. Apabila kita berjalan, kita duduk, kita membuat kerja, itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi posture itu akan menyebabkan sakit tulang belakang yang mungkin daripada leher sampai ke punggung. Jadi kalau kita panggil secara mudahnya, keseluruhan tulang belakang kalau sakit itu kemungkinan besarnya itu tidak berkaitan dengan sleep disk. Lebih kepada sendi, posture, muscle dan yang berkaitan selain daripada sleep disk, ya. Baik dokter, semoga bisa terjawab nih ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan. Yang banyak mengeluhkan sakit punggung nih dok biasanya. Nah dokter, untuk sleep disk sendiri apakah bisa sembuh dengan sendirinya dok? Semisal, untuk di Indonesia ini banyak orang yang percaya coba diurut dulu, dimasas dulu gitu. Apakah bisa dok dengan sendirinya? Secara umumnya ya, secara umumnya sleep disk ini nggak bisa sembuh, ya, nggak bisa sembuh. Apabila dia sudah penyek itu, untuk dia kembali, untuk dijadikan kembali seperti asal itu hampir mustahil. Kajian menunjukkan itu hampir tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tetapi apabila teknologi itu semakin maju, apabila kita mempunyai perawatan yang lebih maju itu, dia lebih kepada hampir menyembuhkan, tetapi yang paling penting dia menghalang daripada grade yang kecil menjadi grade yang lebih tinggi, ya, kurang serius daripada menjadi serius gitu. Jadi pemeriksaan awal, tanda-tanda awal, dapatkan pemeriksaan awal dan kepastian daripada dokter-dokter pakar tulang belakang itu adalah perlu dilakukan secepat mungkin. Jika belakang kelihatannya semua normal, ya alhamdulillah. Kalau dia sudah mulai itu tanda-tanda awal, jadi rawatan-rawatan awal itu boleh dilakukan. Sekurang-kurangnya kita boleh memberi nasihat bahwa apa-apa ada aktivitas-aktivitas yang perlu dielakkan, bagaimana kalau saiz badan perlu diturunkan, kalau apa-apa nasihat yang boleh mengelakkan daripada dia menjadi grade yang lebih serius gitu. Ya. Nah baik dok, karena tadi dokter sudah menyebutkan ya untuk perawatan nih dok. Ya. Untuk stage-nya nih, misal stage-nya tidak terlalu serius, pengobatan atau penanganan medis seperti apa yang akan dokter sarankan untuk pasien? Kalau kita lihat untuk stage 1 itu ya, stage yang permulaan kita panggil pembengkakan kepada disk itu, cuma bengkak, kita nggak perlu buat apa-apa. Menukar gaya hidup itu adalah lebih baik, dan 90% kalau kita menukar gaya hidup, contoh saiz badan kita, aktivitas kita kawal, kemudiannya kita posture, kedudukan badan kita ketika kita duduk, kita baring, kita bangun, kita mengelakkan mengangkat-angkat barang itu, jadi stage itu akan kekal di situ, ya, di situ saja. Dan kalau sakit perlu hanya minum obat sakit saja kan. Fisioterapi itu mempunyai peranan di stage yang awal-awal ini, tetapi dia bukan merawat menjadi kepada normal, tetapi untuk melegakan kesakitan. Jadi kebanyakan orang dia tak kisah kalau tidak begitu ambil peduli kalau disknya ada slip, tapi yang dipedulikannya sakit. Jadi bila sakit kita boleh rawat sakit dengan obat, dengan fisio, dengan mengurut secara normal, tetapi jangan yang urut sehingga patah. Begitu ekstrim urutannya itu ya, seperti mau dipijak-pijak gitu, dia lebih mencederakan gitu. Baik dok. Nah kalau untuk yang sudah lebih serius nih dok? Jadi kalau kita lihat kepada stage yang berikutnya, untuk stage 2, stage 3 gitu ya, digalakkan untuk apabila sudah konfirmasi, apakah pilihan yang ada?
Makan obat nggak baik, fisio cuma sementara. Jadi perawatan yang bisa di-offerkan oleh pakar tulang itu untuk teknologi terkini. Ya, dia ada dipanggil 2 jenis laser, yang satu radio frequency ablation. Itu juga lebih kepada mengawal kesakitan, di mana lebih tertumpu kajian menunjukkan mana-mana kajian itu dia menjaga mana-mana saraf yang membawa kesakitan itu dibakar gitu untuk sementara hilang sakit. Kalau dahulunya radiofrekuensi itu dia boleh membakar saraf yang ada di disk, tetapi masih tidak mau mengecutkan disk. Tetapi jadi ada teknologi yang terbaru, antaranya adalah laser ya, direct laser, hanya tusukkan jarum terus yang tidak ada kena mengena langsung tentang saraf, tentang tulang belakang, saraf tunjang. Ya, jadi mengecutkan dia daripada stage yang 2 ke 3 itu akan menjadi mungkin 1 stage kurang. Tapi yang lebih penting adalah apabila sudah di laser itu, kita panggil percutaneous laser disc decompression. Maksudnya cuma tusukkan jarum, kemudian tip jarum di dalam disc itu kita laserkan, kita kurangkan tekanannya di dalam sana. Jadi apabila kita mengurangkan tekanan seperti tayar mobil gitu ya, apabila sudah bonjol gitu, kita nggak bisa letak tekanan yang sama. Jadi kita kurangkan tekanan supaya dia tidak memonjol dan memecah. Sama juga konsepnya begitu. Jadi kalau sudah di laser itu, peratusan kajian menunjukkan sekurang-kurangnya 70%, hampir kepada 80% ya, 70% hingga 80% itu boleh mengelakkan rawatan yang berikutnya. Di mana rawatan berikutnya adalah pembedahan open ya. Pembedahan open itu seperti mengikis, sama ada pembedahan open minimal ataupun pembedahan muka open yang membongkar, kita bisa bilang itu membongkar dan mengikis itu yang boleh dikurangkan sehingga 70 hingga 80%. Ya, jadi itu adalah satu kemajuan yang sangat tinggi. Saya berkongsi pengalaman saya kalau sekitar 10 tahun dulu ataupun sebelumnya, setiap case yang grade-nya sudah ketiga, yang ketiga itu rawatan yang ada terus dibongkar. Ya, kemudian ada minimal surgery yang menggunakan mikroskop dan sebagainya itu untuk merawat pembedahan yang merawat slip disk yang di tahap begini. Tetapi apabila datangnya teknologi tentang laser disc ini, percutaneous PLDD ini, dia telah mengurangkan peratusan untuk proses pembedahan bongkar ini sehingga 80% gitu. Ya, signifikan begitu, di mana maksudnya apabila sudah di stage itu, dia tidak menjadi stage yang lebih besar. Dia lagi kecil stage-nya, lagi bagus hasilnya. Begitu. Ya, jadi kita coba mengelakkan pembedahan bongkar sebab dia begitu sukar dilakukan, stres untuk pakar tulangnya, tapi stres lagi kepada pasiennya. Ya begitu. Jadi harus dilihat, berjumpa pakar untuk mendapatkan konfirmasi gitu ya. Baik dok, tadi saya menangkap dokter menyebutkan radiofrekuensi dan juga laser ya dok. Ya. Itu agak sedikit terbayang nih. Tapi yang tidak terbayang adalah apa yang akan terjadi kalau ternyata dia sudah pecah. Ya. Dan sementara dokter bilang tidak akan bisa kembali normal seperti sedia kala. Tapi adakah sesuatu zat atau cairan silikon perhaps yang bisa disuntikan untuk menggantikan yang sudah pecah itu dok? Ya. Untuk grade yang sehingga ke grade 3 gitu ya, laser itu sangat-sangat membantu. Tetapi apabila sudah mencapai grade yang keempat, sudah pecah, sudah hampir semuanya itu terkeluar ya, seperti saya bilang tadi, seperti obat gigi itu ya, obat gigi, paste, pasta gigi itu sudah terkeluar, itu nggak bisa dimasukkan kembali. Yang itu jadi kita bicaranya itu hanyalah operasi pembongkaran. Jadi kalau kita cerita tentang selagi kita menggunakan radiofrekuensi laser, ketika kita melakukan pembedahan ataupun prosedur ya, kita tidak panggil pembedahan, bukannya operasi itu ya, itu cuma prosedur kecil seperti jarum halus
tusukan di situ, bisa dimasukkan di bahagian disk itu pelbagai-bagai, ikut option yang ada. Kalau awal-awalnya dahulu, pakar akan memasukkan gel, for example itu ya, gel seperti gel di lutut itu untuk ditambahkan di sana. Kemudian ada penggunaan campuran steroid di dalam sana. Tetapi terkini ini, yang terkini kita mempunyai satu teknologi yang kita panggil PRP, dan kemudian kita panggil PRP exosome, sepertinya stem cell, yang itu lebih alami. Apabila bagaimana PRP itu didapati, kita mengambil darah dari pasien, and then kita spinkan dan kita dapatkan, kita panggil PRP, yang itu berbagai-bagai teknik itu untuk penyediaannya, tetapi ada satu teknik penyediaan yang paling sempurna itu yang saya lakukan, saya sediakan, di mana kita masukkan balik PRP exosome stem cell itu ke dalam disk itu agar dia membaik pulih secara alami. Teknologi ini juga digunakan untuk semua ahli-ahli sukan, olahraga, atlet gitu. Apabila dia cedera, terutama yang profesional itu ya, dia nggak bisa memakan obat-obatan, dia tidak dibenarkan mengambil steroid. Jadi proses ini telah digunakan pakai lebih daripada 25 tahun dulu, dan teknologinya semakin dimajukan, di mana kalau ada kecederaan pada otot, pada mana-mana bahagian, ditambahkan dengan PRP stem cell ini, dia akan menjadi membaik pulih secara alami. Jadi kemungkinan, sebab itu saya kata, mungkin kita tidak boleh kembalikan seperti asal disk itu, tetapi kalau dengan teknologi yang terbaru ini hampir seperti asal. Baik. Begitu. Dokter, kita bicara mengenai PRP dan stem cell yang untuk perawatan wajah juga. Sebenarnya kalau ikut sejarahnya, teknologi PRP stem cell untuk rawatan muka itu apabila telah digunakan di atlet, ya, atlet menggunakannya dulu. Kemudian apabila para estetik, pakar-pakar estetik itu, perawatan muka kecantikan itu, dia mendapati bahwa itu adalah lebih alami. Kalau kita lihat, kalau kita sedikit terkeluar dari perbicaraan kita ya, kalau dulu penggunaan botok ya, sekarang dia lebih kepada penggunaan yang sebegini. Ya, dia dia lebih alami, dan saya bisa bilang kajian menunjukkan bahwa dia hampir zero complication, ya, berbanding dengan apa-apa chemical. Sebetulnya itu yang mau saya tanyakan dokter, pertanyaan selanjutnya. Karena teknologinya sudah terkini, dokter menggunakan PRP dan juga stem cell. Tapi untuk di KPJ Specialist Hospital sudah menggunakan itu. Tapi apakah masih ada resiko setelah melakukan pembedahan misalkan dengan PRP atau stem cell itu? Apakah masih ada resiko untuk kembali mengalami itu? Ya, soalan yang sangat bagus ya itu. Selalu ditanya oleh pasien-pasien saya, apakah ini sekali seumur hidup ataupun tidak? Jawabannya enggak ya. Sedangkan ciptaan Tuhan yang sempurna itu juga bisa pecah, bisa cedera, apatah lagi ini udah di repair gitu, sudah di repair, tergantung tentang, kembali kepada soalan kita yang awal, apabila penggunaan kita masih tidak dikawal, berat badan tidak dikawal, tidak begitu perhatikan, dan kita masih melakukan aktivitas yang boleh mencederakan tulang belakang, jadi sama risikonya seperti masih sama. Bagaimana PRP stem cell itu bisa membantu merawat dan mengecutkan slip disc itu, lagi yang ini perlu diteliti. Dia tergantung juga kepada stem cell yang individu tersebut ya. Jika umurnya sudah meningkat, maka stem cellnya keupayanya sudah merendah. Jadi perlu dibuat mungkin untuk beberapa kali begitu ya. Tapi rata-ratanya dia, kalau kita pikirkan, dia lebih kalau orang Malaysia bilang lebih berbaloi. Di sini apa ya bilangnya ya? Lebih in English tuh boleh dong? ya, I think is
apa yang saya bicara, dia lebih praktikal gitu berbanding kalau kita dibongkar pinggangnya. Kalau pembedahan bongkar itu sudah nggak ada di situ, atau mungkin diletakkan implan lain besi sebagainya lagi, dan pembedahan itu risikonya jauh lebih tinggi berbanding dengan prosedur yang kecil. Kalau pembedahan bongkar itu mungkin sekitar 2 jam, 2,5 jam itu untuk satu level. Tapi kalau untuk PLDD ini ataupun radiofrekuensi percutaneous laser di compression ini, prosedurnya mungkin sekitar cuma 10 menit. Ya, udah selesai, dan selepas pembedahan boleh melakukan aktiviti-aktiviti ringan seperti biasa berjalan. Kan itu pada saya lebih berbaloi gitu ya, lebih praktikal gitu. Baik, Dok. Pasien pada saat di laser atau mendapatkan prosedur radiofrekuensi dalam kondisi sadar atau dibius, Dok? Ya, bisa aja kalau Ibu Pungki mau, saya bisa hidup-hidup aja ya. Oke, masa saya training saya di overseas itu rata-rata cuma diberikan lokal ya, lokal. Tetapi untuk saya lokal itu tidak memadai, jadi kita dibagi bius yang ringan. Cuma seperti tidur malam aja, yang hanya tidur sekitar setengah jam. So, prosedurnya cuma sekitar 10 menit. Jadi tidurkannya setengah jam itu sudah selesai semua. Jadi lebih berbanding dengan kalau operasi bongkar itu bius besar kan, bius general anesthesia gitu, jadi risikonya lagi besar gitu di situ. Jadi saya bilang dia satu prosedur yang sangat praktikal dan sangat membantu. Baik, jadi kalau udah mulai terasa nih ada indikasi sepertinya ini sakit tulang belakang, ke KPJ Pasir Gudang ya, Dok? Silakan saya menanti. Tapi saya lebih rela untuk Ibu dan penonton-penonton sekalian menjaga dan nggak perlu jumpa agar sehat, jaga kesehatan, jaga aktivitas gitu. Ya. Baik, dokter masih ada sesi selanjutnya nih, Dok. Kita harus rehat lagi nih, Dok, untuk jeda pariwara. Baik, pemirsa Batam TV masih dengan topik yang menarik sekali malam hari ini, tentunya mengenai sakit tulang belakang atau hernia nukleus pulposus atau juga dengan istilah slip disc. Masih dengan narasumber kita, Datuk Dr. Zahir Hussein Kamari. Tetap bersama kami pemirsa Batam TV, kami akan segera kembali, masih ada segmen selanjutnya dan juga pertanyaan menarik lainnya. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya,
mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital dan juga narasumber kita Datuk Dr. Zahir Hussein Kamari, spesialis bedah tulang belakang. Masih membahas slip disc, Dr. Datuk. Tadi kita udah banyak nih yang dibahas nih, banyak juga yang dijelaskan oleh dokter, terutamanya adalah perawatan untuk orang-orang dengan keluhan slip disc nih ya dok. Tadi dokter juga menyebutkan nih perawatan berupa radiofrekuensi atau laser atau juga prosedur atau juga sampai kepada pembedahan ya dok ya. Yeah. Nah yang ingin saya tanyakan nih, kambuh sangat mungkin tadi seperti dokter sampaikan, tapi apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi? Lifestyle yang seperti apa? Dan bagaimana kalau kita sulit nih dok untuk menurunkan berat badan? Itu permasalahan halayak sebetulnya dok. Baik dokter silakan. Begitu ya saya bicaranya ini kan melalui kajian-kajian ya. Kalau kita bisa turunkan berat badan, ya diturunkan berat badan itu ya. Tapi ada permasalahan yang kalau kita nggak bisa turunkan berat badan, jadi kita boleh mengurangkan yang bagaimana. Jadi kalau bisa mesti ya, suka nggak suka harus turunkan berat badan. Kalau nggak turunkan berat badan, slip disc-nya akan berulang. Ya, akan berulang ataupun menjadi lebih teruk. Jadi yang itu terpulang pada individu masing-masing. Kalau mau turunkan berat badan, kita sudah tahu turunkan berat badan. Tetapi apa yang lain selain daripada itu, saya sudah bilang tentang posture, kemudian apa dia aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Seperti sudah diulang kali yang kelima ya, saya cara mengangkat barang. Jangan kalau suami jangan asyik mau mendukung istri, kalau istri nggak perlu mendukung anak selalu ya, harus berhati-hati itu. Benda yang berat-berat itu jangan diangkat. Untuk aktivitas-aktivitas olahraga untuk menjaga kesehatan, sedih untuk saya bilang bahwa adalah tidak digalakkan untuk brisk walking, apatah lagi itu jogging ya. Untuk mereka yang sudah punya slip disc, sudah dirawat sekalipun, aktivitas-aktivitas ini adalah tidak bagus untuk dilakukan, seperti pergi gymnasium. Jadi asyik semuanya nggak bisa, tak bagus. Aktiviti-aktiviti lasak yang ekstrim juga nggak bagus, aktiviti seperti olahraga rugby, bola sepak juga nggak bagus. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jadi boleh bisa yang paling selamat itu ya, paling selamat adalah swimming. Apa-apapun perlu diingat untuk para penonton di rumah sana, apa-apa aktivitas pun swimming is the best. Ya, paling selamat untuk apa-apa juga, kecederaan maupun cederaan tulang belakang ataupun sendi. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan untuk menjaga tubuh badan dan kesehatan adalah indoor ataupun static cycling. Ataupun kalau cycling di jalan raya ataupun di off-road itu enggak bagus. Yang indoor itu adalah bagus. Dan exercise yang bagaimana? Yang even yoga yang ekstrim itu juga saya tidak galakkan kerana dia bisa mencederakan, tetapi simple exercise seperti planking itu bagus,
Seperti kita cobra exercise, kalau kita angkat dada dan tangan itu di atas katil itu santai-santai aja, stretching badan kita itu adalah sangat bagus. Bukan saja menguatkan muscle belakang supaya dia menyangga ataupun menguatkan lagi tulang belakang, menampung tulang belakang, tetapi dia juga boleh membantu ligamen yang ada di sekitar disc itu menolak secara perlahan-lahan agar tidak menekan saraf. Ya, ada beberapa lagi exercise yang bisa dilakukan begitu. Selain daripada itu, faktor-faktor yang lain ya, faktor-faktor kalau kerjanya membawa Grab ya, di sini punya Grab enggak, saya pun tak tahu, ataupun taksi gitu, itu adalah satu pekerjaan yang perlu dielakkan untuk mereka yang telah ada mempunyai sleep disk. Baik dok, jadi itu adalah perubahan gaya hidup ya, menuju ya, perubahan gaya hidup, betul. Gaya hidup yang lebih sehat ya dok. Lebih sehat. Terkadang, mohon maaf, pemirsa Batam TV, terkadang pasien ini sudah tahu nih, dokter sudah mengarahkan, ini tidak boleh, ini dibatasi, dan semua nih sudah didengar, tapi kemudian hanya didengar lalu dilupakan dok. Contohnya adalah saat, wah ini lagi hype nih, olahraga misalkan pound fit, sekarang lagi hype pound fit atau pilates. Terpaksa ikut nih karena lagi hype, kemudian lupa pernah mengalami sleep disk. Apakah kemudian ada batasan tertentu dok untuk mereka yang pernah melewati rawatan sleep disk kemudian terbawa mengikuti aktivitas yang agak berat? Apakah ada batasan? Oke, maksimal batasannya sekian kali, 1 bulan hanya boleh 1 kali atau sama sekali tidak boleh? Kalau kita lihat kajian menunjukkannya, untuk tahap sampai ke tahap 2 dan mungkin ke tahap 3, kalau rawatan awal itu dilakukan, yang saya maksudkan itu adalah PLDD itu ya, laser disc decompression itu, jika dilakukan dengan betul, dikombinasikan dengan PRP stem cell itu, dan harus rehat daripada aktivitas-aktivitas lasak seperti olahraga yang keras ataupun mengangkat-angkat barang sekurang-kurangnya 6 minggu, di mana kenapa 6 minggu itu ya, itu tempo di mana stem cell itu bekerja untuk merawat atau menjadikan dia seberapa normal yang mungkin. Selepas 6 minggu hingga 3 bulan, kajian menunjukkan lebih selamat selepas 3 bulan. Pemeriksaan seterusnya jika enggak punya simptom-simptom lagi lain, bisa saja terus melakukan aktiviti seperti sebelumnya. Karena peratusan di follow selepas 5 tahun itu ya, follow up kasus yang begini, dia untuk cedera lagi itu hampir serupa seperti normal. Ya, perlu diingat, jadi rawatan awal, jumpa awal, rawatan awal, dia boleh menjadikan kita kembali kepada aktivitas-aktivitas yang normal. Tetapi jika masuk ke tahap 3 dan keempat, yang keempat itu sudah jauh berbedanya. Jadi perlu diingat, perlu difahami. Awal rawatan, laser, follow up, dan elakkan daripada tahap keempat, itu hasilnya itu boleh menjadikan kita hampir normal. Tadi saya sudah bilang, sleep disk bisa normal enggak? Hampir tidak. Tetapi kita lihat teknologi yang baru, rawatan awal, kita bisa kepada hampir normal kehidupan. Ya, maksudnya lasak kebatasan aktiviti batasan hampir seperti sebelum ada sleep disk. Baik, Dato. Udah mau selesai nih sebenarnya Dato ya. Semuanya udah hampir semua saya tanyakan. Closing statement boleh dong Dato ya, untuk pemirsa Batam TV tentunya mengenai sleep disk atau sakit tulang belakang seperti yang sudah tadi dokter sampaikan. Ada sesuatu yang mau dokter sampaikan untuk pemirsa Batam TV barangkali? Bagi penonton-penonton yang saya hormati dan sayangi sekalian ya, sleep disk ini bisa terjadi kepada sesiapa saja. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu ada sleep disk itu kita lihat adalah dapat kita fahami, dia berkaitan tentang trauma. Trauma kita tidak boleh elakkan, tetapi kalau boleh jaga kesihatan, ingatan bahwa
ada limitnya bahwa tulang belakang kita ini kekuatannya, jadi jangan dipaksa. Nasihat saya, dengar apa yang tubuh badan kita, tulang belakang kita coba bicara pada kita. Jadi tanda-tanda awal sakit itu harus didengar. Jadi bila didengar maksudnya dia nggak bisa bicara lain ya, dia bicaranya hanya memberi signal Tuhan ciptakan itu, sakit itu harus difahami oleh kita dan harus direspon. Jika tidak ada baik selepas 2 hingga 6 minggu harus mendapatkan pemeriksaan lanjut. Jadi jaga kesehatan agar nggak perlu terus menanggung permasalahan sepanjang hayat ya. Jadi jaga kesehatan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, karena sleep disk ini jika masuk ke tahap yang serius, dia menjadikan kita terlalu terbatas aktivitinya. Baik, Dr. Zahir Hussein Kamari, spesialis bedah tulang belakang dari KPJ Pasir Gudang. Ya. Dokter, terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih kembali. Semua penjelasannya sangat menarik obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan. Mengenai sakit tulang belakang. Dan untuk pemirsa Batam TV, bila Anda mengalami nyeri tulang belakang bisa langsung bertemu dengan dokter ya dok di KPJ Pasir Gudang. Insya Allah saya sedia membantu. Baik, terima kasih sekali lagi dokter. Baik. Pemirsa Batam TV, demikian tadi bincang medis bersama KPJ Specialist Hospital. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan bincang medik malam hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam program bincang medik bersama KPJ Specialist Hospital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, Inspirasi Kepri.